Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Henry Wahyuni STP, mengampu mata pelajaran IPA di kelas 7, kemudian guru agama Kristen dan Katolik kelas 7, 8, dan 9, sekaligus membimbing ekskul pramuka dan urusan kesiswaan. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama siswa. Tata krama pasti sudah tidak asing di telinga anak-anak sekalian. Apa yang dimaksud dengan tata krama? Tata krama yaitu kebiasaan dalam pergaulan sehari-hari. Bisa di sekolah, bisa di masyarakat, bisa di keluarga. Kita tidak bisa memandang orang hanya dengan bagian luarnya saja. Misalnya dari depan terlihat seperti semuanya serba indah, serba bagus, namun di dalamnya belum tentu menggambarkan hal yang sama. Dan sebaliknya juga, ada juga tipe orang-orang yang terlihat dari luar itu kelihatan kurang menarik, kurang bagus, tetapi justru di dalamnya menemukan sesuatu yang luar biasa. Nah, nanti anak-anak bisa melihat dalam materi PowerPoint yang akan Ibu bawakan. Di situ ada gambar yang bisa menjadikan gambaran bagi kita tentang tata krama. Kemudian tata krama ini akan berkaitan erat pasti dengan komunikasi. Ada beberapa hal yang perlu kita camkan dalam masalah komunikasi. Yang pertama, perlakuan kita terhadap orang lain. Bagaimana kita memperlakukan orang lain supaya kita juga mendapatkan perlakuan sama seperti yang kita inginkan. Yang kedua, setiap orang itu mempunyai perbedaan masing-masing. Tidak ada satu orang pun, bahkan kembar pun yang memiliki kesamaan. Jadi kita harus menghargai perbedaan itu. Yang ketiga, kenal dulu baru sayang. Kemudian makin kenal makin sayang, sehingga ketika tak kenal makin tak sayang. Maka dalam kesempatan ini juga, Ibu akan membawa kalian untuk lebih mengenal, supaya kalian akan lebih sayang. Berikutnya kita akan melihat beberapa macam tata krama. Tata krama yang pertama yaitu tata krama perkenalan. Bagaimana kita berkenalan dengan orang lain? Pertama, kedua belah pihak saling menyebutkan nama. Kemudian saling memandang dan berjabat tangan, tidak mengayun-ayunkan tangan. Jadi terkesan kita kurang serius. Yang kedua, tata krama bertamu. Hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Kemudian, datanglah pada waktu yang wajar atau sesuai dengan keadaan. Dan batasi waktu bertamu agar tidak mengganggu si pemilik rumah. Tata krama yang berikutnya yaitu tata krama berbicara. Bertutur kata yang baik. Jangan menyinggung perasaan. Jadi olahlah kata-kata kalian dengan baik supaya itu bisa diterima orang lain dengan baik pula. Kemudian jangan memotong pembicaraan orang lain. Dan yang ketiga, perhatikan dengan siapa Anda bicara. Mungkin dengan orang yang lebih tua, teman sebaya, dan sebagainya. Tata krama yang berikutnya menyangkut tata krama pakaian. Kalau pakaian seragam ya dikenakan harus dengan rapi, dimasukkan sebagaimana mestinya sebagai seorang siswa. Kemudian pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga yang benar sehingga sesuai dengan tempatnya. Yang terakhir, tata krama berjalan bersama. Nah, ini mungkin sering terjadi pada kalian, misalnya anak laki-laki harus melindungi wanita. Kalau ada dua wanita, satu pria, maka pria harus berjalan berdekatan dengan lalu lintas untuk melindungi yang wanita. Kemudian kalau ada dua pria dan satu wanita, maka wanita harus ada di tengah. Yang berikutnya tata krama makan. Nah, ini yang sehari-hari kita hadapi. Kalau mau makan, ciciplah makanan dan minuman dengan tidak bersuara. Kemudian, jika batuk pada waktu makan, tutupi mulut kalian. Kemudian, biasakanlah berdoa sebelum makan.
sebagai ucapan syukur atas segala yang kalian terima. Kemudian, tidak berbicara pada saat makan. Itu adalah etika pada saat makan. Yang berikutnya, tata krama menggunakan fasilitas umum. Ini berkaitan dengan pembiasaan membuang sampah pada tempatnya. Ini sangat diperlukan. Kemudian jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Jadi kita tetap harus peduli dengan fasilitas umum yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir, sopan berkendara di jalan dan saling menghargai satu sama lain. Jadi jangan mentang-mentang bisa menguasai jalan raya kemudian seenaknya. Ini harus tetap kita terapkan kesadaran untuk disiplin dan menghargai pengguna jalan lain di jalan raya. Ini ada beberapa contoh etika yang baik. Ada gambaran yang bisa kalian cerna, mulai dari cara membuang sampah di tempatnya, bagaimana cara kalian duduk waktu belajar, bagaimana kalian menyapa orang yang lebih tua ketika kalian melewati mereka, kemudian bagaimana cara bekerja sama untuk membersihkan lingkungan. Ada beberapa contoh tata krama yang lain, berdoa sebelum makan bersama keluarga, cara berkenalan dengan orang lain, kemudian memberikan salam pada guru waktu di sekolah. Itu semua adalah gambaran, contoh-contoh dari tata krama yang perlu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi tata krama yang Ibu sampaikan. Satu pesan yang ingin Ibu sampaikan, kedewasaan bukan dilihat dari usia, tapi dilihat dari sikap, tindakan, dan tingkah laku. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.